Waktu terbaik mencari ikan gabus adalah saat pagi hari, sekitar jam 6 pagi atau jam 5 sore menjelang matahari terbenam. Karena ikan gabus akan keluar mencari makan seperti ikan kecil, kodok, belalang, hingga jangkrik. Ikan gabus akan sulit ditangkap saat sinar matahari bersinar terik karena ia akan bersembunyi di bawah tanah. Ikan air tawar ini akan aku olah jadi kuah asem dan dimasak dalam bambu. Teknik pembakaran dengan menggunakan bambu seperti ini, itu gunanya untuk mendapatkan aroma pepes yang khas. Dan agar tekstur dari pepesnya itu tetap terjaga, matangnya juga merata dan mendapatkan matang yang pas, ngono ya? Oh. Sekarang aku lagi ada di daerah Tlogo bersama Reni, mau cari ikan yang bisa bernafas dengan insang dan oksigen. Hayo, ada yang tahu? Wes, melu ayo. Mas, awak dia apa nanti ki? Golek iwak. Nah, iwak iki jare iki kena nggo tombo. Wah, tombo apa iki? Tombo loro. Tombo loro apa? Oh, sepenting ora loro ati. Kayak iwake akeh ki, Mas. Nanti kalau kolamnya kayak lho. Kita cari di sungai kecil ini. Nah, tuh, udah ditunggu sama Pak Slamet dan anak-anak Tlogo. Pak, ya. Ngapunten, Pak. Oh, iya Mas. Nembe macos nopo nih? Ini kita arep golek iwak gabus, Mas. Nah, gimana Pak? Putu. Sing jare kena nggo tombo iku to, Pak? Ya, bener. Dimasak enak enggak, Pak? Oh, enak. Kok pengen, Pak, aku kunta mangan, Pak. Wah, siap. Niki tuh sih. Iki, panah, Pak. Arek-arek iki banyak. Agak-agak nggih, Pak. Akeh, gede-gede iki. Kulo tak tumbet juga ya, Pak. Siap. Monggo. Ya wis. Semangat, yuk. Weh, melu ra weh? Ya, Mas. Rasa melu ya? Mangati. Ya wis yo, gokno iki. Oke deh, Ren. Biar aku sama anak-anak desa Tlogo yang cari ikan gabusnya. Ayo, Rek, golek sing akeh. Ikan gabus termasuk ke dalam ikan labirin, di mana mampu bertahan di luar air, karena mempunyai alat pernafasan tambahan, berupa kulit tipis yang berliku-liku seperti labirin. Di Indonesia, habitat alami gabus ada di sungai, danau, kolam, tambak, serta bisa membuat sarang di daerah rawa dan di antara belukar. Memang sulit untuk mencari gabus, karena dia bisa bersembunyi di bawah tanah, bahkan membuat lubang persembunyian. Padahal, aku udah pakai serokan. Ternyata masih sulit menangkap ikan gabusnya. Ya, memang ikan gabus terkenal dengan kulitnya yang licin. Jadi susah yuk buat ditangkap. Harus serok lebih dalam lagi, Ki. Nah, beneran kan aku bisa dapat, walaupun kecil ukurannya? Karena gabus termasuk ikan yang gesit, harus hati-hati yo naruhnya. Sekarang kita lagi cari ikan gabus. Ini masih jenis dengan ikan Cana striata, yang mana ikan ini banyak diburu karena mempunyai banyak manfaat. Mas, nasi akeh yo. Wes do entuk kerong iki. Urung. Golekne yo. Kadure Mas. Nah, baru yang kecil ini dapatnya. Nggak usah pakai serokan kalau gitu. Coba aku sisir pakai tangan ah. Oleh ki. Akhirnya dapet nih. Nah, ini Ren, untuk Ren. Tambah akeh. Ternyata ikan gabus ini nangkapnya cukup susah karena dia mempunyai tubuh yang licin karena banyak lendirnya. Waktu terbaik mencari ikan gabus adalah saat pagi hari, sekitar jam 6 pagi atau jam 5 sore menjelang matahari terbenam. Karena ikan gabus akan keluar mencari makan seperti ikan kecil, kodok, belalang, hingga jangkrik. Ikan gabus akan sulit ditangkap saat sinar matahari bersinar terik karena ia akan bersembunyi di bawah tanah. Nah, udah lumayan ini dapat gabusnya. Saatnya kita olah yuk, Rek. Banyak menu yang bisa kita olah dengan bahan iwak kutuk alias ikan gabus ini.
Salah satunya Yoiki. Ah, Pak. Nah ini kan kepala gabusnya sing diapak nih, Pak. Kok enak bambu barang ngeten iki. Nah, iki arep tak gawe pepes kepala ikan gabus. Pepes nganggo ndas gabus ya, Pak. Khusus kepala Khusus ikan ya. gabus. Lah nggih. Rasanya malah nampol. Lah ngopo, Pak? Luar. Kok beto ngeten iki? Ya, Bambu. nanti kita untuk dibakar di sini. Oh, bakar nganggo niki. Aromanya, iya. Oh, aromanya fungsinya biar- ning aroma niki, Pak. Iya. Tradisional ya, Rasane Pak ya? aromanya. Sangat tradisional sekali. Karena ini pepes bambu, aku harus bersihkan bagian dalam bambunya. Ren, kamu iris-iris bagian bumbunya yo, dirajang. Biar Pak Slamet yang bikin bumbu halusnya. Bumbu pepes yang harus dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, garam, dan gula. Untuk menghilangkan bau amisnya, aku lumuri kepala ikan gabus dengan perasan jeruk nipis. Nah, ternyata ikan gabus ini tidak hanya bagian tubuhnya aja yang ada dagingnya, tapi bagian kepalanya pun masih ada dagingnya. Nah, itu biasanya kalau di sini itu dikuah. Nah, kali ini bakal kita pepes nggih, Pak, nggih? Iya, pepes. Nah, yang unik kita masaknya pakai ini nih, bambu. Nanti dibakar ya, Pak, nggih? Siap. Bumbu pepesnya sudah halus, sekarang aku mau tumis dulu. Gak usah terlalu lama, karena nanti bumbunya akan dibakar lagi. Wah, ini pun wangi, Pak, niki, Pak. Sudah. Matang, Pak. Ih, jangan ya, Pak. Mumpung masih anget, bumbunya langsung ditaruh pada daun pisang dan dicampur dengan kepala gabus. Masukkan juga irisan tomat, paprika, daun kemangi, dan cabai. Bungkus dengan rapi yuk. Nah, cara bungkusnya ternyata harus benar, terutama bagian atas dan bagian bawahnya, karena untuk menghindari bumbu keluar. Kalau sudah rapat begini, tinggal dimasukkan ke dalam bambu. Pastikan bungkusan pepes masuk semua ke dalam bambu. Setelah itu tinggal bakar di atas bara api. Ampun, Pak, niki, Pak. Ampun, Pak, nih, pun siapa, Pak? Ya. Pun, Baru nanti Budi. kita bakar. Lo bakar ya, mawon. Nah, Nggih. nggih. Ini, Ren. Pengen mangon aku tuh, Ren. Aku res iso lagi. Ini, Ren. Nah, bakar bambu hingga gosong. Tapi jangan khawatir, ikannya tetap aman kok. Ah, iki wis belum kas Mateng ya. Nah, jadi teknik pembakaran dengan menggunakan bambu seperti ini, itu gunanya untuk mendapatkan aroma pepes yang khas. Dan agar tekstur dari pepesnya itu tetap terjaga, matangnya juga merata dan mendapatkan matang sing pas ngono ya. Oh, jadi Nah, pakai api. iya, karena kalau cuma pakai daun pisang, itu bisa gosong atau kebakar daunnya. Kalau daun pisang sudah mengeluarkan buih air dan bambu sudah gosong, artinya pepes sudah matang. Nah, angkat aja yuk. Mengolah ikan dengan cara dipepes merupakan teknik untuk menjaga nutrisi dalam ikan tetap terjaga. Tidak seperti digoreng atau dibakar langsung. Dengan dibakar bambu, bumbu pepesnya meresap ke dalam kepala gabusnya. Ditambah lagi wangi aromatik dari kemangi menambah cita rasa tersendiri. Wah, rasa dari pepes kepala ikan gabus ini ternyata bumbunya itu meresap sampai ke dagingnya. Dan dagingnya ini sendiri itu empuk. Wah, bumbunya Pak, pas banget Pak, meresap, aromanya juga jos. Dan ternyata ikan gabus ini punya kandungan albumin yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh ya Pak ya. Betul, betul. Bahkan itu 60 berapa? 60%. 60% sel darah itu membutuhkan adalah albumin. albumin ya Pak ya. Adalah albumin. Oh, Berarti aku makan sehat ya, Pak? sehat Sehat, weh sehat kowe. sekali. Kudu entek oke. Kalau tadi iwak kutuke sudah kita olah bagian kepalanya, sekarang kita akan mengolah nggak cuma kepalanya, tapi sampai sebadan-badannya. Hehehe. Dimasak apa Bu iki? Dimasak buah asem aja ya Mas. Buah ya? asem aja, enak ya, Bu, ya? Seger ya? Seger ya? Seger. Aku arep Ren. Belum lah. Ya wes, dimasak sih ya Ren ya. Oke, Bu, ini kabeh apa mboten, Bu? Badan-badan rasanya. Bagian yang potong ikan gabusnya, biar aku aja, Bu. Karena mau dibikin kuah asam, aku potong jadi 2 bagian, biar mantep pas makan. Kalau sudah dipotong, beri gabus dengan air jeruk nipis untuk menghilangkan lendir dan bau amis. Sekarang kita mau masak ikan gabus kuah asem. Nah, yang unik di sini, rasa asemnya itu kita ambil dari buah belimbing wuluh. Wah, rasanya kayak apa ya?
Ren, Penasaran aku. rasanya Ren. Mah, Bumbu yang diulek Reni sudah halus Ki. Ikan sudah dipotong dan sayuran pelengkap sudah diiris juga. Tinggal kita masak wae ya sekarang. Mas Yo, Bu. nyuwun tulung kenapa? Bumbune ditumis Oh, nggih. nggih. oke Mas. Wis siap iki, Ren? Siap Wis. dong. Wis ya. Oke Mas. Ya ini gue lungno sih, tak nyiapne iki sih. Tumis bumbu hingga aromanya keluar. Tambahkan air, kemudian tunggu sampai mendidih. Bu, niki sampun umum apa, Bu? Nggih. Niki apa ulame dilebetake? Ulame. Oh, ulame apa nek ngerti? Iwak. Nah, oh. Masuk gitar ya, Bu. Masukkan gabus, biarkan meresap dengan bumbu. Lalu tambahkan irisan cabai, paprika, tomat, dan juga belimbing uluh. Ketinggalan pun mateng nih, Bu. Mateng, Bu. Jajale sik. Enak banget. Enak iki tenan wis. Pergi. Kok wae ya kamu ya. Mengolah kuah asam nggak perlu terlalu lama, karena pada dasarnya daging ikan akan hancur jika dimasak terlalu lama. Kuah asam bisa diangkat saat seluruh bumbu meresap dan belimbing uluhnya sudah matang. Lah, iki rek ikan gabus kuah asame wis mateng. Pengen aku, Pengen Ren? Pengen Gak banget. sabar loh, Bu. Pengen banget. Monggo, dirapi sarang-sarang, Bu. Mbak Mas. Nah, karena dagingnya sudah enak, ditambah dengan rempah-rempah dan kuah asam, jadi makin seger ya. Wah, rasa dari ikan gabus kuah asam ini rasanya itu enak top pokoknya. Mulai dari kuahnya, rasa asamnya dari blimbing, wah ternyata nggak kalah seger sama asam. Dan untuk ikannya, ikan gabus ini dagingnya itu dia ternyata empuk dan benar saja kalau banyak dicari karena dia mempunyai kandungan gizi yang dapat meregenerasi sel-sel pada kulit tubuh kita. Mengkonsumsi ikan gabus secara teratur bagus untuk ibu-ibu yang baru saja menjalankan operasi sesar karena akan mempercepat pemulihan. Ada ungkapan dari bahasa Latin yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, cocok banget Iki. Aku sama bocah-bocah Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, mau adu cepat dan keseimbangan. Kalah yo, menang aja yo, oke? Sangar, kudu menang aku, menang ini, kalah kowe. Kalah kowe. Yo. Ayo, langsung aja mulai. Udah pasti aku yang menang. Kan lawannya cuma anak kecil. Tapi, aku bawa beban 3 orang, sedangkan lawanku bawa beban 1 orang. Ada yang tahu ini namanya apa? Di sini sebutannya angkong. Ya, ini adalah gerobak dorong untuk bangunan. Wah, aduh reh. Aduh, kalah piye iki. Sekarang lagi bermain balap angkong. Wah, ternyata cukup melelahkan tapi seru juga karena di sini kita harus cepat-cepatan dengan mendorong angkong ini. Ya bener saja kalah. 3 orang lawan 1 orang yang diangkat ya. Aduh, kalah aku ngangkat telu ya. Keseruan balap angkong terletak pada kemampuan menyeimbangkan beban dan kecepatannya. Sekilas terlihat mudah, tapi untuk mendorong lurus susah juga ternyata. Ronde pertama aku yang kalah. Ayo rek, coba lagi. Ternyata berat juga iki, bawa beban 3 orang. Alah, kayak udah kalah kayak dewe. Waduh, wah balap angkong ternyata cukup melelahkan. Waduh, daripada capek, sekarang aku mau eksplor Kabupaten Blitar dengan potensi alam yang sungguh melimpah, mulai dari kulinernya dan juga budaya. Wah, ya wes, menang ini tak jenggel yo. Nggo hadiah, ayo. Kalah nggak apa-apa, yang penting sehat. Ah, udah keluar iki keringet terek. Bariki, masih ada sumber daya alam yang dimiliki oleh Blitar. Salah satunya adalah nila. Aku mau ambil ikan nila langsung dari kolamnya.
Enaknya nilainya dimasak apa yo? Nah, tetap tonton terus Cicana Negeri, karena alam memberikan banyak manfaat. Salah satu ikan populer untuk konsumsi dan budidaya adalah ikan nila. Setidaknya ada 8 jenis ikan nila yang paling banyak dibudidaya. Nah, di Blitar banyak nih pembudidaya ikan nila, tersebar di wilayah kota maupun kabupaten. Nah, sekarang aku lagi di daerah Plosorejo mau bantu Fadil cari ikan nila. Nek sing kolam kanggo iwak nila ning ndi, Mas? Sebelah sini. Oh, iki? Oh, iwak ngono Mas, iwak. Wes, ngejar ini Mas. Di area ini ada 40 kolam yang terdiri dari patin, nila, dan emas. Nila yang dibudidaya di sini adalah nila merah. Wah, menarik yo. Sebelum diambil, kita kasih makan dulu ikannya. Pakannya berupa pelet. Sehari harus dikasih makan 2 kali, pagi dan sore. Ah, ngumpul rame oke. Wah, ya serok nae to. Piye, Mas? Go, ngendi? Lagi ngopo? Iki akeh lho. Oh, si anak to kene. Ya wis anu. Ya wis yo, ngendi? Ono, ayo. Nah, ini dia kolam yang bisa kita ambil nila merahnya. Nah, langsung aja yuk nyebur, biar cepet dapetnya. Iki Mas. Sak cilik, Mas. Sak cilik. Walah lang golek air kosone ngene kok. Ini Mas. Colene iki. Waduh, ya wis golek gedene Mas yo. Wis golekne Mas. Oh, colene yo, ini sih. Ikan nila mulai bisa dipanen pada usia 4 hingga 6 bulan. Yuk, kita cari yang gede ikannya, Rek. Dang, ngomong iki cilik, Dang. Ngomong nek iki cilik. Piye, ora gede piye, Mas? Sip iki, Mas. Wis cukup to? Ora kecil to? Nah, ya wis. Ada iki. Meski tidak menggunakan jaring, cari nila dengan serok seperti ini juga bisa dapat ikan yang besar-besar juga. Nah, nila merah warnanya akan memudar kalau ukuran ikannya semakin besar. Kayak yang aku dapat ini. Wah, ikan nila ini merupakan ikan air tawar yang sangat sering dikonsumsi dan paling banyak dikonsumsi di Asia Tenggara. Dan untuk ikan nila ini ternyata untuk daya tahan hidupnya itu cukup lama. Makanya dibudidaya Mas yo. Ya. Wah, ya wis Mas, gorone yo. Oke. Nilainya sudah dapat. Sekarang kita olah bareng ibu-ibu di sini. Niki Ade, aja masak napa to, Bu? Gulai. Gulai Kuning. kuning iwak nila. Iya. Nah, iki nilai tak piyekne, Bu. Utuhan ini Dibelah dipotong aja. motongi. Iya. Dadi loro ini, mau dadi telu. Jadi 3 lah. Telu ya, telu ya. Aku potong nilainya jadi 3 bagian. Ibu Umi yang bikin bumbu gulainya. Mbak Tania iris timun, dan Mbak Ayu yang buat santannya. Karena ikan yang aku dapat lumayan besar, jadi bumbu gulainya harus banyak, biar meresep ke ikan. Bumbu yang harus dihaluskan untuk membuat gulai kuning yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe, lengkuas, kunyit, asam jawa, ketumbar, gula merah, dan garam. Ah, ini ikannya sampun, Bu. Oke lah, Bu. Oh, kan melon. Oke, sedap Bu ya. Tak pindahin, Bu. Biasanya untuk mengolah ikan yang dibeli di pasar atau diambil dari kolam akan bau tanah atau amis. Nah, untuk menghilangkannya dikasih kiki. Sekarang, aku mau tumis bumbunya lebih dulu. Kalau sudah harum, tambahkan santan. Aduk terus sampai santannya mendidih, kemudian tambahkan ikan nila, irisan timun, tomat, dan daun bawang. Bu, ini sampun ketinggalan. Pun nggih? Oke. Monggo, langate, Bu. Nah, rasanya sudah pas iki. Artinya, sudah bisa disajikan.
Ikan nila banyak digemari karena durinya sedikit dan hanya ada di bagian tengah. Kalau dasarnya itu enak, mau dimasak apapun ikan nila ini tetap enak. Termasuk dengan bumbu kuning ini dari dagingnya. Itu teksturnya itu lembut dan gurih karena kuahnya pakai santan yang begitu kental. Nah ternyata ikan nila ini punya manfaat yaitu asam lemak dan kalium. Nah, itu cocok banget untuk perkembangan otak. Wah, aku mangan pisan tetap kurang ya, Ibu. Aku ibune ya, Dil. Oke. Ibune ya. Lah entek, Dil. Sing entekne via iki mesti. Kalau tadi dibikin santan, sekarang aku mau padukan ikan nila dengan nanas dan belimbing wulu. Aku bersama Anes dan Ibu Rohimah mau masak nila kuah merah. Spesial pakai nanas. Aku yang iris nanas dan ikan nilanya. Biar Anes yang bikin bumbunya. Karena mau di bumbu merah, yang harus ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan garam. Nah, ikannya udah beres aku potong. Sekarang digoreng dulu sampai kering. Jadi ikan nila ini mau kita masak kuah merah. Nah, kenapa nila ini digoreng terlebih dahulu? Ini gunanya agar teksturnya itu tetap terjaga. Yang unik di sini, nilanya bakal kita kasih bumbu nanas dan belimbing. Wah, rasanya kayak ngopo ya kuwi. Mbak, yang digawe bumbu ini toh, yang dicampur gini. Yo, tak angkat sih ya. Kalau sudah matang, sekarang tinggal tumis bumbu merahnya. Sampai aromanya keluar, tambahkan air secukupnya. Setelah itu, masukkan irisan cabai merah besar, tomat, belimbing wuluh, dan bawang bombay. Iki. Oke, isi marina iki ya, Nes. Masukkan nanas, biarkan sampai bumbu rata, dan terakhir ikan nilanya. Diamkan selama 5 menit, dan nila bumbu merah sudah matang. Namanya juga kuah merah yo, jadi sudah pasti pedes. Tapi ditambah belimbing wuluh dan nanas biar ada rasa asam dan manisnya. Jadinya seger banget. Rasa dari nila kuah merah ini, kuahnya itu pedes, rasa asamnya juga keluar, dan kuahnya itu memang seger banget. Ditambah untuk nanasnya ini ternyata punya manfaat untuk mengatasi pencernaan, termasuk sembelit seperti itu. Wah, nanasnya ini aromanya keluar banget ya, Bi. Piye, Nes? Enak? Dindakne, Nes. Ijik Nes, iji, Nes. Gua aku main, Nes. Salah satu hasil alam khas Blitar adalah coklat. Sampai ada kawasan kampung coklat. Nah, gimana kalau kita cari buah kakao yang dijadikan bahan untuk pembuatan coklat? Bisa diolah jadi apa yo? Jangan kemana-mana yo, tetap di Trans 7. Blitar identik dengan coklat. Meski tidak memiliki lahan perkebunan yang sangat luas, nyatanya coklat menjadi identitas dari Blitar. Nah, aku bukan mau bikin coklat, tapi mau cari buah kakao yang menjadi bahan utama dalam pembuatan coklat. Ayo, udah ada yang tahu gimana pohonnya? Habitat alam dari pohon kakao berada di hutan beriklim tropis. Kakao tumbuh pada ketinggian rendah, biasanya di bawah 3.000 meter di atas permukaan laut. Aku lagi di Plosorejo, Kademangan, Kabupaten Blitar. Terkenal akan kamu coklatnya. Nah, sekarang aku lagi sama Mas Nardi di kebun kakao, mau melakukan perawatan dan mencari kakao yang siap panen. Ciri buah kakao yang bisa dipetik adalah yang berwarna kekuningan dan wajib menggunakan gunting. Wah, siji kita kurang masih. Dine Mas, Mas mateng. Ah, itu. Di Mas. Nah, kalau buah kakaonya dirubung semut kayak gini, bukan berarti jelek yo, tapi ada fungsinya sendiri. Nah, jadi ada tekniknya tersendiri nih
dalam memetik buah kakao, itu dengan gunting seperti ini. Jadi nggak boleh diputar, itu karena itu bisa merusak pohonnya Mas ya. Jadi bisa serat dan pohonnya itu nggak mau berbunga lagi. Nah ini walaupun banyak semut rang-rang kayak gini, ini tuh sebenarnya untuk bisa menghilangkan ini Mas ya, apa jenenge? Hama ini cabuknya, yang putih-putih ini cabuknya. Jadi nggak apa-apa kerangnya. Langsung ya Mas ya. Salah satu hama pada buah kakao adalah cabuk yang membuat buah berwarna putih. Namun biasanya, semut rangrang akan memakan hama cabuk hingga bersih dan kakao bisa dipanen. Nah, buah kakaonya sudah cukup, Iki. Tapi penasaran aku sama buahnya. Gimana yo rasanya? Nah, Mas, ini berarti wis mateng kok? Wis mateng. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya nek wis mateng iki enak semburat oren. Oh, ada oranan kayak gini ya, merah ini yo. Berarti aku main langsung Mas ya. Ayo wis, piye caranya buka Mas? Buka di Coklat ini? Oh. bentar. Bentar ya. Oh ya wis. Karena kulit buah kakao keras, untuk membukanya harus dibenturkan pada benda keras. Nah, seperti ini bentuk buah kakao anak negeri. Dalamnya putih dan berbiji-biji. Nah, Mas, ini apa? Boleh dimakan langsung? Boleh. Tenang ya. Kau aku keracunin kau ya. Jajal Mas ya. Enak Pak ya? Enak, rasanya kayak sirsat. Ora. Lagi kecut. Lagi kecut ngono Mas. Nah, ini dia buah kakao yang udah matang. Yaitu warnanya itu agak semerbak apa ya? Semburat, oren gitu Mas ya. Nah, untuk rasanya ini hampir mirip dengan buah sirsak. Ada asemnya dan juga manisnya. Kayak aku Mas ya. Ternyata buah kakao sama seperti buah lainnya. Bisa dimakan dan rasanya manis asam. Seger banget. Kalau bikin kakao sampai jadi coklat, wah perlu proses yang cukup lama. Gimana kalau sekarang kita olah buah kakao dipadukan dengan jajanan tradisional? Bahannya wis siap kabeh toh. Ada apa lagi? Kue talam buah kakao. Kakao iki mesti enak ya, Bek. Nah, favoritku pokoknya. Ya, oke Mbak Rere bikin apa ini? Oh, warnanya alami, Mbak. Jadi dari daun pandan iya. Oh, suka pandan warnanya? Iya. Aku mau ambil buah kakaonya dulu, karena yang akan dipakai hanya bagian buahnya saja. Rere dan Mbak Beka bikin tempat kue dan pewarnanya dari daun pandan dan buah naga. Yang terpenting dalam buat kue talam adalah tepung beras dan juga santan. Buah kakaonya udah dibuka semua. Pengen cobain lagi rasanya. Aku penasaran biar rasanya gitu. Cobaan. Kamu penasaran toh? Iya. Rasanya piye? Lu begitu nane. Coba ya. Tapi ada asam-asam sedikit tuh. Ya ono rasanya. Iya kan? Seger kan? Enak. Pewarna alaminya juga sudah siap semua. Sekarang tinggal bikin adonannya. Campurkan tepung beras dengan santan, gula, dan garam. Setelah itu adonan dimasak hingga matang. Aduk terus sampai adonan menjadi agak kental. Ayo, dadinya ngene iki Mbak Beka. Wes bener, ayo. Wah, ini ya. Iya, wes diangkat. Lah. Dadi kumpel ngene. Wes jenang ya, susum ya. Sekarang adonan dibagi menjadi dua untuk diberi pewarna hijau dan merah. Aduk hingga adonan berubah warna. Saiki dilebokno takir ya. Wah, nganggo takir. Oke. Oh, iki kudu teko godhong pandan ya. Iya ben wangi. Wah, gawe Masukkan adonan 3/4, lalu tambahkan biji kakaonya. Kalau sudah banyak, tinggal kukus wae yo. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit biar talam kakaonya matang sempurna. iki wis mateng iki to ya. Oh. Iya. Ada Ambune pandan iku lho. wangi bae yo. Ayo, gak sabar iki aku. Wis mateng iki. Wes diangkat aja. Angkat ya. Nah, iki talam kakaonya sudah bisa dinikmati. Kalau warna-warni kayak begini, bikin tambah lapar yuk. Meskipun dengan bumbu yang sederhana, kue talam ini rasanya tuh dia manis gurih dan ditambah dengan
Nih, topping dari buah kakao ini yang bikin seger. Ini kenapa ditaruh di atas? Ini agar rasa dari buah kakao ini dia keluar dan ditambah apa ya? Ben iki ana kayak gizi ya ini. Betul. Dan ternyata buah kakao ini punya gizi atau kandungan yang dapat melancarkan untuk pencernaan kita. Jadi sing sebel-bebelan ngono iki, wah, Langsung lancar ya. Karena alam memberikan banyak manfaat.